Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Jika tidak, itu akan benar-benar seperti yang dikatakan suamiku dan menjadi momen terakhir kegilaanmu. Mengapa Qin Wenyuan menyukai Ding Wanping? Pikirannya sejernih kristal, dia sudah menemukan hubungannya. Qin Wenyuan mungkin juga mengetahui identitas Jiang Fan sebagai seorang Soul Master dan salah memahami hubungan Jiang Fan dan Ding Wanping. Dia ingin membantu Jiang Fan. Ketika kebenaran terungkap, posisi Ding Wanping sebagai tuan muda tidak mungkin dipertahankan. Tirani tampak sekilas di mata Ding Wanping. Adalah satu hal jika Jiang Fan mengatakan hal ini. Tetapi bahkan Chen Xilin mengatakannya. Dia begitu berkuasa, begitu berwibawa, begitu berkuasa ke segala arah, namun Chen Xilin masih saja memandang rendah dirinya. Ini tidak dapat ditoleransi. Chen Xilin, cukup. Bagaimana aku bisa lebih buruk dari Jiang Fan? Ding Wanping meraung, dia hanya tahu sedikit tentang teknik jahat dan kebetulan menang melawanku karena keberuntungan. Dalam hal status, aku adalah tuan muda keluarga Ding, siapa dia? Bagaimana dia bisa dibandingkan denganku? Mendengar kata-kata, tuan muda keluarga Ding. Dia hanya merasa itu ironis. Keras kepala dan tidak mau bertobat. Sekalipun dia menasihatinya dengan baik, pihak lainnya tidak menunjukkan sikap menahan diri. Maka dia pun menundukkan sedikit matanya yang menawan, dan tetap diam. Tidak mau membuang-buang kata lagi padanya. Sikap mengabaikannya ini semakin membangkitkan harga diri Ding Wanping. Membuatnya marah. Baiklah. Baik. Kau meremehkanku. Amarah membuncah dalam hati Ding Wanping, kebencian tumbuh dalam keberaniannya. Tiba-tiba, dia melotot ke arah Jiang Fan dan berkata dengan muram, kalau begitu, aku akan menunjukkan kepadamu, Ding Wanping, bagaimana aku akan menghadapi tunanganmu yang kau cintai. Wajah Chen Xilin berubah drastis, berseru, apa yang ingin kamu lakukan? Saya peringatkan kamu, jangan bertindak gegabah. Ding Wanping mencibir, apa yang akan kulakukan? Tentu saja, aku akan menyimpannya di keluarga Ding, untuk menjadi pupuk bagi bunga dan tanaman. Apa? Bukan hanya Chen Xilin yang terkejut. Bahkan anggota keluarga Ding pun tercengang. Ding Suhui buru-buru berkata, Wanping, jangan bicara sembarangan. Membunuh murid Sekte Awan Hijau. Dan seorang murid dari Master Sekte saat itu. Apa bedanya dengan pemberontakan? Jika ini ketahuan, keluarga Ding akan menghadapi bencana pemusnahan. Ding Wanping mendengus, dengan Tuan Qin di sini, apa yang perlu ditakutkan? Dia hanya murid yang tidak berguna, membunuhnya, lalu kenapa? Ding Tianxiang merasa dirinya cukup liar. Tetapi ketika melihat Ding Wanping sekarang, dia menyadari bahwa dia terlalu patuh. Tidak peduli seberapa liarnya dia tidak pernah berani mengabaikan Sekte Awan Hijau. Oleh karena itu, dia pun menasihati dengan baik hati, Wanping, dengarkanlah kata-kata saudaramu. Kalian berdua punya dendam, cara apapun yang kalian temukan untuk menyelesaikannya secara pribadi tidak masalah, selama tidak ada yang mati, itu bukan masalah besar. Tapi membunuhnya, dan itu juga terjadi di dalam keluarga Ding kita, itu akan mendatangkan masalah besar. Akan lebih baik kalau dia tidak berbicara. Begitu dia melakukannya, Ding Wanping mengejek, oh, bukankah ini tuan muda yang digulingkan dari keluarga Ding? Siapa kau pikir kau, berani menasihatiku? Mengapa kamu tidak memperhatikan dirimu sendiri dengan baik? Dia telah ditindas oleh Ding Tianxiang terlalu lama. Sekarang, setelah bebas, dia mempermalukan Ding Tianxiang di depan umum. Wajahnya memerah karena marah, Ding Wanping. Jangan terlalu sombong, memukul. Responsnya adalah Ding Wanping menamparkan wajahnya dengan keras. Kaulah yang sombong. Siapa kau, berani bicara seperti itu padaku? Ding Tianxiang sangat marah hingga paru-parunya terasa seperti mau meledak. Tangannya terkepal, kekuatan spiritual mengalir dalam dirinya, giginya bergemeretak. Tidak dapat menahan diri untuk tidak membalas. Pada saat ini, seorang pelayan datang untuk melapor. Kepala keluarga, Tuan Qin telah tiba di kediaman. Mendengar ini, Ding Suhui dengan cepat menahan Ding Tianxiang, berbisik, Tianxiang, tahan.
Pikirkan gambaran yang lebih besar, pikirkan gambaran yang lebih besar. Jika Qin Wenyuan melihat Ding Tianxiang menindas Ding Wanping, semuanya akan berakhir. Brengsek! Ding Tianxiang menghentakkan kaki ke tanah, menimbulkan suara retakan, terpaksa menelan amarahnya. Akan tetapi, rasa malu dan amarah dalam hatinya bergejolak, tidak dapat mereda dalam waktu lama. Melihat Ding Tianxiang, yang dulu berkuasa atasnya, ditampar tetapi tidak berani berbicara, Ding Wanping merasa sangat gembira. Dia melirik anggota keluarga lainnya. Ada lagi yang ingin menasihatiku. Maju. Beberapa anggota keluarga yang lebih tua, yang awalnya bermaksud menasihati Ding Wanping dengan senioritas mereka, menutup mulut mereka pada adegan ini. Pada usia mereka, mereka tidak ingin dipermalukan di depan umum dengan tamparan. Seluruh tempat itu sunyi. Ding Wanping menatap Jiang Fan dengan dingin, lihat, tidak ada yang menasihatiku lagi. Jadi, Jiang Fan, apakah kata-kata terakhirmu sudah siap? Jiang Fan menghela nafas, menatapnya dengan rasa kasihan. Tindakan Ding Wanping baru-baru ini telah menyinggung seluruh keluarga Ding. Dia membakar habis tempat peristirahatan terakhirnya. Apakah menurutmu mereka berani menyentuhku? Jiang Fan menatapnya tanpa ekspresi. Tidak berani menasihati adalah satu hal. Berani menyakiti Jiang Fan adalah hal lainnya. Mereka tidak semarah Ding Wanping. Ding Wanping mendengus, siapa yang berani menentang kata-kataku? Dia melotot ke arah Ding Suhui, kau, bawakan aku kepala Jiang Fan. Mulut Ding Suhui berkedut. Ini benar-benar kacau. Namun dia tidak akan mengorbankan seluruh keluarga Ding untuk memuaskan kesenangan sementara Ding Wanping. Dia tersenyum canggung, memegangi dadanya, Wanping, aku baru saja terluka oleh Raja Binatang, jadi aku tidak bisa bertarung. Tentu saja perintah itu diabaikan. Ding Wanping merasa wajahnya disapu, melotot ke arah Ding Tianxiang, Ding Tianxiang. Kau pergi. Jika kamu tidak membunuh Jiang Fan, aku akan mengeluarkanmu dari keluarga Ding. Niat membunuh melonjak di mata Ding Tianxiang. Tidak ditujukan pada Jiang Fan, tetapi pada Ding Wanping. Berani sekali dia mengancamnya. Menekan keinginannya untuk membunuh, dia menggelapkan wajahnya dan berkata, Jiang Fan cepat sekali, kalau dia lari, aku tidak akan bisa menangkapnya. Ini memang benar. Baru saja sebelumnya, ketika Jiang Fan berulang kali membunuh beberapa binatang iblis tingkat Foundation Establishment Realm, dia memperlihatkan kecepatan yang luar biasa. Menggunakan ini sebagai alasan adalah hal yang sempurna. Ding Wanping, yang tidak mampu memerintah siapapun, merasa terhina dan, dengan marah, dasar. Apakah kalian menganggap kata-kataku seperti angin yang masuk ke telinga? Memukul. Dia menamparkan Ding Tianxiang dengan keras, membuatnya terhuyung. Penghinaan demi penghinaan membuat Ding Tianxiang kehilangan kendali. Ding Wanping. Dasar. Ding Tianxiang, yang biasanya mendominasi dan tidak patuh. Bagaimana dia bisa menanggung penghinaan seperti itu? Momen ini, dia tidak tahan lagi. Tanpa peduli, dia mengangkat tangannya ke arah Ding Wanping. Tepat saat itu, suara langkah kaki yang tergesa-gesa mendekat. Qin Wenyuan bergegas datang, melihat pemandangan ini dari jauh. Seketika dia menjadi marah, berani sekali kau. Ding Tianxiang, berani memperlakukan Ding Wanping seperti ini. Dan di hadapan Jiang Fan. Bukankah ini sebuah penghinaan terhadap Jiang Fan? Keluarga Ding hanya sedang mencari kematian. Bab 138, ini aku. Tubuh Ding Tianxiang gemetar. Kekuatan spiritual yang hendak dilepaskannya tiba-tiba ditarik, dan pikirannya langsung menjadi jernih. Wajah Ding Suhui dan para tetua berubah drastis. Hal yang mereka takutkan telah terjadi. Dan itu adalah situasi terburuk yang mungkin terjadi. Ding Suhui buru-buru melangkah maju, mencoba meredakan amarah Qin Wenyuan, dan berkata, Tuan Qin, itu hanya perkelahian antar generasi muda, mohon jangan salah paham. Setelah berbicara, dia melemparkan pandangan memohon pada Ding Wanping. Memohon agar Ding Wanping melupakan masalah tersebut dan tidak memperburuk keadaan. Tapi bagaimana mungkin Ding Wanping bersedia? Dia membalas dengan keras, itu bukan sekadar perkelahian. Ding Tianxiang menginginkan nyawaku. Dia dan keluarga Ding sama sekali tidak menghormatiku. Mereka juga tidak menghormatimu, Tuan Qin. Inginkan hidupmu. Qin Wenyuan menggigil tanpa sadar. Tidak menghormatinya adalah satu hal.
Namun, tidak menghormati Jiang Fan merupakan masalah yang monumental. Jejak kemarahan tampak di wajah tuanya, dan dia mendengus dingin. Kepala keluarga Ding, mungkinkah kau membenciku yang tua ini karena baru saja tiba di kota Yunyang, tanpa dasar, dan tidak ingin bekerja sama lagi? Jika memang begitu, kepala keluarga Ding, sebaiknya kau katakan saja terus terang. Tidak perlu bertele-tele untuk mengingatkan saya. Ah, dahi Ding Suhui hampir berkeringat karena cemas. Masalah itu memang telah mempengaruhi kerjasama mereka. Ekspresi wajah para tetua keluarga Ding berubah berulang kali. Hanya satu kalimat dari Ding Wanping, dan kerjasama mereka akan berantakan. Pentingnya Ding Wanping di benak Master Qin bahkan lebih tinggi dari yang diharapkan. Anggota tubuh Ding Tianxiang juga menjadi dingin, dia sangat menyesali kecerobohannya sebelumnya. Dalam sekejap, dia telah menimbulkan masalah besar. Sambil menggertakkan giginya, dia berjalan mendekati Ding Wanping, menundukkan kepalanya, dan menahan rasa malu yang luar biasa saat dia berkata, "Maafkan aku, Wanping. Aku seharusnya tidak bertindak impulsif dan tidak seharusnya menyerangmu. Mohon maafkan saya demi kekeluargaan kita. Sebagai kebanggaan keluarga Ding, sebagai anak ajaib dari Cloud Sun City, sebagai jenius tak tertandingi yang mengawasi seluruh sekte awan hijau. Pada saat ini, Ding Tianxiang hampir tidak punya harga diri lagi." Namun, Ding Wanping masih belum puas. Dia menyeringai dingin sambil menyeringai, "Apakah permintaan maaf saja sudah cukup? Tahukah kamu hukuman apa yang akan diterima jika tidak menghormati atasanmu? Berlututlah di hadapanku, berlutut." Mata Ding Tianxiang membelalak, dan rasa malu di hatinya mencapai puncaknya. Seorang jenius tingkat iblis dari paviliun mekanisme surgawi, berlutut kepada seseorang. Hal ini tidak dapat diterima olehnya. Namun, melihat wajah Qin Wenyuan yang semakin dingin dan anggota keluarga yang cemas, dia menggertakkan giginya, berlutut dengan berat di tanah, sambil berkata dengan keras, "Saya salah. Mohon maafkan saya." Lingkungan sekitar berubah menjadi sunyi senyap. Anggota keluarga Ding tidak tahan melihat satu sama lain dan mengalihkan pandangan mereka. Namun, kemarahan di hati mereka bagaikan gunung berapi, yang mendidih dan mengguncang dada mereka. Tidak peduli seberapa salahnya Ding Tianxiang, dia tetap anggota keluarga Ding. Bagaimana bisa harga dirinya diinjak-injak? Apakah Ding Wanping menganggap dirinya anggota keluarga Ding? Meskipun keluarga Ding tidak terlalu menghargai Ding Wanping, mereka tidak pernah memperlakukannya tidak adil. Tanpa didikan keluarga Ding sejak usia muda, akankah dia memiliki kesempatan untuk direkrut oleh Sekte Awan Hijau? Bagaimana dia bisa membalas kebaikan mereka dengan pengkhianatan seperti itu, memperlakukan keluarga Ding seperti ini? Melihat Ding Tianxiang berlutut, Ding Wanping akhirnya merasa lega, mendengus melalui hidungnya, ini lebih seperti itu. Berlututlah di sana dan pikirkan baik-baik. Kemudian dia tersenyum dan menangkupkan kedua tangannya ke arah Guru Qin sambil berkata, "Terima kasih, Guru Qin, atas dukungan Anda." Qin Wenyuan mengangguk sedikit, tanpa banyak bicara. Karena masalahnya sudah berakhir dengan Ding Tianxiang yang berlutut meminta maaf, maka tidak perlu lagi menimbulkan masalah lebih lanjut. Bagaimanapun, kerjasama dengan keluarga Ding perlu dilanjutkan. Dia menepuk bahu Ding Wanping, bersiap untuk pergi. "Jika kamu membutuhkan sesuatu di masa mendatang, datanglah temui aku kapan saja." Kata-kata ini membuat semua anggota keluarga Ding merinding. Ini adalah peringatan yang jelas bagi seluruh keluarga Ding. Itu berarti Ding Wanping berada di bawah perlindungannya. Jika dia punya masalah, dia selalu bisa meminta bantuan Qin Wenyuan. Ding Wanping sangat gembira. Sambil tersenyum dingin, dia melirik ke arah anggota keluarga Ding. Memanfaatkan kehadiran Qin Wenyuan untuk mengintimidasi mereka agar tunduk sepenuhnya. "Tuan Qin, mohon tunggu sebentar. Ada satu masalah lagi yang harus aku tangani, tapi keluarga mereka tidak patuh. Tuan Qin, tolong buatlah keputusan untukku." Oh, kulit Qin Wenyuan yang baru saja membaik, menjadi gelap lagi. Apa yang terjadi dengan keluarga Ding? Apakah dia benar-benar harus mengatakan dengan jelas bahwa Jiang Fan adalah seorang guru jiwa agung tingkat tinggi? Ding Wanping bisa berteman dengannya berarti keluarga Ding telah mendapatkan dukungan yang signifikan. Keluarga Ding tidak memperlakukan Ding Wanping dengan baik, berulang kali memperlakukannya dengan buruk.
Itu sungguh tidak tahu terima kasih. Karena itu, dia mendengus marah, "Ada apa, katakan padaku." Saya benar-benar ingin melihat apa yang ingin dilakukan keluarga Ding. Jika sudah terdesak, dia harus berbicara dengan anggota keluarga Ding untuk mencegah mereka membuat kesalahan lebih lanjut. Dengan pernyataan Qin Wenyuan, Ding Wanping merasa makin tenang. Dia mendengus dingin, "Ada seseorang yang mencuri wanitaku dan berulang kali mempermalukanku. Baru saja, dia bahkan menamparku. Saya hanya ingin berdebat dengannya, tapi coba tebak apa yang terjadi. Dia melukaiku dengan teknik kultivasi yang mengerikan." "Apa?" Qin Wenyuan terkejut. Siapakah di keluarga Ding yang berani bersikap sombong dan menindas Ding Wanping? Menamparnya adalah satu hal, tapi melukainya. Jika sesuatu terjadi padanya, ikatan antara dirinya dan Jiang Fan akan putus. Diam-diam dia bersuka cita karena dia tetap bertahan untuk menangani situasi tersebut. Kalau tidak, Ding Wanping pasti akan sangat menderita, dan dia pasti tidak diberitahu apa-apa. Dia menjadi marah dan berteriak, "Apakah semua anggota keluarga Ding sudah mati? Tidak ada yang melindungimu." Ding Wanping menunjukkan ekspresi sedih dan berkata dengan kesal, "Mereka lebih dari sekadar tidak melindungiku. Saya suruh mereka bunuh orang ini, tapi dari kepala keluarga sampai anggota keluarga lainnya, mereka semua membela dia. Ding Tianxiang bahkan membalikkan keadaan dan membantu pihak lain membunuhku." Bam! Qin Wenyuan sangat marah hingga paru-parunya meledak. Dia membanting telapak tangannya ke atas meja batu. Dalam sekejap, meja batu itu hancur berkeping-keping. Dia membentak keluarga Ding, "Ini keterlaluan. Orang yang ingin aku, Qin Wenyuan, bina dengan penuh perhatian, apakah ini caramu memperlakukan mereka?" Anggota keluarga Ding, yang mendengarkan tuduhan terbalik itu, gemetar karena marah. Ding Suhui dengan cepat menjelaskan, "Tuan Qin, bukan berarti kita berpihak pada pihak lain. Tetapi identitas pihak lain itu luar biasa, kami tidak berani bertindak." Qin Wenyuan bahkan lebih marah. Bahkan pada titik ini, mereka masih melindungi pihak lain. Identitas apa yang lebih penting daripada menjadi teman Jiang Fan? Bicaralah. Siapa pihak lainnya? Saya ingin melihat siapa dia. Ding Suhui ragu-ragu. Dengan ekspresi memohon, dia berkata, "Tuan Qin, lebih baik kita akhiri masalah ini di sini saja. Kita tidak bisa terus-terusan membuat masalah. Bagaimana dia bisa membiarkan Jiang Fan mati di keluarga Ding? Jika itu yang terjadi, Qin Wenyuan mungkin akan pergi, meninggalkan keluarga Ding menanggung murka Sekte Awan Hijau." "Bicaralah." Rambut Qin Wenyuan berdiri tegak karena marah. Semakin keluarga Ding menutupinya, semakin dia ingin melihat siapa pihak lainnya. Pada saat ini, sebuah suara yang bahkan membuat jiwa Qin Wenyuan bergetar pelan terdengar. "Itu aku, Tuan Qin, apa yang Anda butuhkan?" Bab 139 Akhir yang Tragis. Suara itu. Leher Qin Wenyuan menegang dengan kaku, mata tuanya menatap tak percaya ke arah Jiang Fan. Dia bingung. Mungkinkah ada kesalahan? Orang yang ingin dibunuh Ding Wanping adalah Jiang Fan. Saat dia kebingungan, Ding Wanping juga membuka mulutnya dengan wajah penuh kebencian, "Tuan Qin, ini dia orang yang tidak berguna. Jika dia tidak mati, aku tidak akan merasakan kedamaian siang dan malam." Itu benar-benar Jiang Fan. Tapi bukankah Ding Wanping adalah teman Jiang Fan? Justru karena hubungan inilah dia mendukung Ding Wanping. Sekarang, bagaimana mereka menjadi musuh bebuyutan? Segera setelah itu, kata-kata Jiang Fan benar-benar mengungkap kebenaran. "Tuan Qin, mungkinkah Anda salah paham? Ding Wanping telah mengganggu istriku sejak dia berada di Sekte Awan Hijau dan telah menentangku beberapa kali. Ketika dia tiba di keluarga Qin, dia berbicara dengan nada berbisa dan ingin mengambil tindakan terhadap saya." "Apa?" Mata Qin Wenyuan terbelalak karena terkejut. Mereka sama sekali tidak berteman. Hubungan mereka selalu buruk. Dia telah sepenuhnya salah memahami hubungan mereka di bawah bimbingan Ding Suhui dan telah sepenuhnya mendukung Ding Wanping. "Apa yang telah kulakukan? Mendukung lawan Jiang Fan." Pada saat ini, dia merasa ingin menamparkan dirinya sendiri sampai mati. "Semua orang dengan bersemangat ingin mendapatkan perhatian, tapi aku justru menemukan kelemahan fatalku sendiri." Namun Ding Wanping masih terus mencibir dengan penuh kepuasan, "Jiang Fan. Takut sekarang.
Tahukah kamu eksistensi macam apa yang telah kamu sebabkan? Aku akan katakan padamu, dengan dukungan Tuan Qin, jika kau meninggalkan tempat ini hidup-hidup hari ini, aku akan menulis namaku secara terbalik. Namun, segera setelah dia selesai berbicara, tamparan keras menghantam wajahnya dengan keras. Sebuah gemuruh yang diikuti oleh telinganya. Aku akan mendukungmu, dasar. Qin Wenyuan yang biasanya tenang tidak dapat menahan diri untuk mengumpat keras-keras, memarahinya dengan marah. Tamparan itu membuat semua orang yang hadir tercengang. Anggota keluarga Ding tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bukankah Qin Wenyuan mendukung Ding Wanping? Ding Wanping pun tercengang. Sambil memegangi pipinya yang memerah, dia menatap wajah marah di depannya, bertanya-tanya apakah dia sedang berhalusinasi. Dia tergagap, Tuan Qin, mengapa Anda memukul saya? Kau seharusnya memukul Jiang Fan terkutuk itu. Masih menghina Jiang Fan. Qin Wenyuan tidak tahan lagi dan menamparkan wajahnya dengan keras. Dasar, aku akan memukulmu, dasar. Dia tidak percaya dirinya telah mendukung orang malang ini, yang bahkan memanfaatkannya untuk mencoba membunuh Jiang Fan. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Semakin marah dia, semakin dia memikirkannya. Lingkaran setan ini membuatnya sangat marah. Meski tulangnya sudah tua, dia tetap meninju dan menendang Ding Wanping. Dia baru berhenti ketika tinjunya gemetar, napasnya tersengal-sengal, dan dia tidak punya tenaga lagi untuk meneruskan. Namun kemarahan di hatinya belum terlampiaskan. Sambil menunjuk hidung Ding Wanping, dia meraung, saya pasti buta sehingga merekomendasikanmu sebagai tuan muda keluarga Ding. Berapa nilai dirimu? Kemudian, dengan marah, dia menoleh ke Ding Suhui dan memarahi, keluarga Ding telah membesarkan seorang yang tidak berperasaan dan suka memberontak. Dan kau berharap aku bekerja sama denganmu. Mulai sekarang, aku memutuskan semua hubungan dengan keluarga Ding. Kita tidak akan pernah berurusan lagi. Kata-kata ini tentu juga ditujukan kepada Jiang Fan, dimaksudkan untuk menunjukkan kepada Jiang Fan bahwa dia memutuskan hubungan dengan Ding Wanping. Setelah berbicara, dia mengibaskan lengan bajunya dengan marah dan pergi. Karena telah melakukan kesalahan besar, dia tidak punya muka lagi untuk tetap berada di hadapan Jiang Fan. Ding Wanping linglung untuk waktu yang lama sebelum dia tiba-tiba bereaksi. Apakah dia telah ditinggalkan oleh Tuan Qin? Itu berarti dia tidak punya dukungan. Dia panik dalam hati, buru-buru merangkak berlutut dan memeluk kaki Qin Wenyuan, Tuan Qin, saya salah, saya salah. Jangan tinggalkan aku akan melakukan apapun yang kau katakan, aku akan menjadi anakmu, cucumu. Jangan tinggalkan aku, enyahlah. Yang dia dapatkan sebagai tanggapan hanyalah gerutuan marah tanpa ampun dari Qin Wenyuan. Dan tendangan yang membuatnya terlempar. Kemudian Qin Wenyuan menghilang di pintu masuk halaman. Ding Wanping menjadi bingung. Untuk sesaat, dia bingung, pikirannya kosong. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang telah terjadi. Pada suatu saat, Tuan Qin melindunginya. Pada saat berikutnya, dia meledak dalam kemarahan dan meninggalkannya. Perubahannya terlalu tiba-tiba, sampai sebuah suara dingin yang menusuk tulang membangunkannya. Ding Tianxiang masih berlutut di tanah, wajahnya menunjukkan senyum dingin, dan dia berkata dengan sinis, Tuan Muda Ding, berapa lama lagi aku harus berlutut? Jantung Ding Wanping berdebar kencang. Mengingat kesombongannya sebelumnya, hatinya bergetar, dan dia bergegas membantu Ding Tianxiang berdiri. Bibirnya bergetar, kakak, kau adalah tuan muda keluarga Ding, aku hanya anak haram. Niat membunuh terpancar di sorot mata Ding Tianxiang, dia menepuk-nepuk wajah Ding Wanping sambil mendesis di sela-sela giginya, tidak, kamu, sebagai tuan muda keluarga Ding, 100, tidak, 1000 kali lebih mulia dariku. Anggota keluarga Ding perlahan-lahan mulai sadar. Tatapan mereka ke arah Ding Wanping berubah menjadi permusuhan. Suara Ding Suhui rendah, seperti badai sebelum hujan, menekan hati semua orang. Bahkan Tuan Qin tidak bisa mentolerir karaktermu yang tercela dan mengusirmu. Dia benar. Bagaimana keluarga Ding bisa membesarkan seseorang yang lebih rendah dari babi atau anjing sepertimu? Memikirkan perilaku Ding Wanping yang melanggar hukum. Seutas niat membunuh bergulir di matanya. Dia mengangkat pandangannya, menatap Jiang Fan dan Chen Xilin,
dan menangkupkan tangannya sedikit. Kalian berdua, silakan kembali ke Sekte Awan Hijau untuk melapor. Ding Wanping tidak akan menemanimu. Tolong beritahu sekte Anda bahwa Ding Wanping tidak akan kembali ke sekte tersebut. Tidak perlu menebak apa yang akan terjadi selanjutnya. Jiang Fan mengangguk dan berbalik untuk pergi. Mata Chen Xilin menampakkan sedikit keengganan, namun saat memikirkan kegilaan Ding Wanping di masa lalu, semua simpatinya pun sirna. Baik Jiang Fan maupun dia telah memberi Ding Wanping kesempatan. Dia terus-menerus mendatangkan kehancurannya sendiri. Dan saat merasakan malapetaka yang akan datang, Ding Wanping menjadi sangat takut. Dia berlutut di hadapan Jiang Fan dan Chen Xilin sambil berseru, "Adik Jiang, adik Chen, kalian tidak bisa pergi, tolong bawa aku kembali ke sekte bersama kalian. Aku tidak bisa tinggal, aku akan mati, aku akan mati." Memukul. Ding Suhui dengan kejam menginjak bagian belakang kepalanya, membantingnya ke tanah, membuatnya pingsan. Kemudian dia menatap Jiang Fan tanpa ekspresi. Keluarga Ding perlu menangani urusan internal sekarang. Kalian berdua, silakan lanjutkan. Jiang Fan tidak berkata apa-apa lagi dan meninggalkan Ding Mansion bersama Chen Xilin. Segera setelah mereka pergi, teriakan mengerikan bergema dari dalam rumah besar itu, menyebabkan jantung mereka bergetar. Tampaknya Ding Wanping akan merasa sulit untuk mencari kematian sekarang. Nasib yang lebih buruk dari kematian menantinya. Keduanya menunggangi binatang terbang di atas salah satu dari 3 keluarga jalur bela diri utama, keluarga Lin. Setelah berpikir sejenak, Jiang Fan memotong setengah blok daging esensi dan melemparkannya ke bawah. Segera setelah itu, suara gembira seorang tua terdengar dari dalam keluarga Lin. Daging esensi dari Raja Binatang. Itu sebenarnya daging esensi dari Raja Binatang. Aku punya harapan untuk mencapai kesempurnaan alam pendirian pondasi lapisan ke-9. Sementara itu, Qin Wenyuan sekali lagi dipaksa untuk memindahkan seluruh keluarganya, memasang ekspresi muram. Qin Changsheng di sampingnya, dengan wajah terkulai, bertanya, "Orang tua, kemana kita akan pergi sekarang?" Mulut Qin Wenyuan berkedut saat dia berkata, "Sejauh mungkin. Aku tidak percaya aku akan bertemu Tuan Jiang lagi." Beberapa hari kemudian, Sekte Awan Hijau, tim yang dikirim ke berbagai kota sudah lama kembali. Jiang Fan dan Chen Xilin adalah dua yang terakhir. Melihatnya kembali, orang banyak yang berkumpul di alun-alun menjadi gelisah. Hah! Bukankah para murid yang kembali dari kota Yunyang mengatakan bahwa Jiang Fan sedang dikejar oleh Raja Binatang? Kupikir dia sudah mati. Sungguh beruntung bisa selamat dan kembali hidup-hidup. Di tengah keramaian, telinga Su Yining berkedut dan dia tiba-tiba mengangkat matanya yang cantik untuk menatap Jiang Fan. Melihat dia masih hidup, kebosanan di matanya segera cerah. Namun ketika dia melihat Chen Xilin meringkuk di sampingnya, tatapannya berubah menjadi rumit, dan dia berkata dengan nada sarkastis, "Berapa banyak iblis yang kau bunuh hingga kau butuh waktu lama untuk kembali?" Bab 140 memenangkan peringkat. Jiang Fan tidak bisa berkata apa-apa. Bagaimana dia menyinggung perasaannya lagi? Bahkan setelah bergabung dengan Sekte Awan Hijau, dia masih memiliki temperamen seorang wanita muda yang manja. Tidak buruk, kata Jiang Fan santai. Dia tidak tahu berapa banyak binatang iblis yang diburu tim lain, ataupun level mereka. Oleh karena itu, ia tidak yakin apakah prestasinya sendiri baik atau buruk dibandingkan dengan prestasi mereka. Merasakan kurangnya kepercayaan diri Jiang Fan, Su Yining diam-diam menghela napas lega. Dia benar-benar khawatir Jiang Fan akan beruntung dan membunuh lebih banyak binatang iblis daripada Tang Tianlong. Jika itu yang terjadi, dia akan dibayangi oleh Chen Xilin. Benar-benar. Su Yining menunjukkan sedikit rasa bangga, kami juga melakukannya dengan baik. Kami membunuh 5 binatang iblis di Lonely Boat City. Di antara mereka, 4 berada di alam pendirian yayasan, 1 di alam kultivasi Qi. Berdasarkan aturan, itu bisa ditukar dengan 41 poin prestasi. Setelah mendengar ini, murid-murid di sekitarnya melemparkan pandangan iri. Seperti yang diharapkan dari Tang Tianlong, dia mungkin membunuh semua binatang iblis yang menyerang kota perahu kesepian sendirian. Tentu saja, anggota tim lainnya harus cukup kuat untuk bersaing dalam pembunuhan.
41 poin prestasi, tidak diragukan lagi merupakan pencapaian tertinggi dari operasi ini. Menurut aturan 1 poin prestasi sama dengan 1 jam waktu kultivasi di Aula Suci, Tang Tianlong dapat berkultivasi selama 3 atau 4 hari. Dengan sumber daya di Aula Suci, alam pendirian yayasannya di lapisan ke-8 pasti akan maju lebih jauh. Jiang Fan memiliki ekspresi aneh di wajahnya. 41 poin prestasi, tempat pertama. Selain Raja Binatang, dia sendiri telah membunuh 8 binatang iblis alam pendirian fondasi, yang mana akan menghasilkan 80 poin pahala. Apakah binatang iblis benar-benar sulit dibunuh? Tak lama kemudian, Jiang Fan mengerti. Binatang-binatang iblis yang menyerang Cloud Sun City pada umumnya sangat kuat, sehingga mustahil bagi rekan satu timnya untuk membunuh mereka. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyaksikan Jiang Fan dan Ding Wanping bertarung untuk mereka. Sedangkan di kota-kota lain, binatang iblis yang menyerang relatif lebih lemah, sehingga memungkinkan semua murid untuk berpartisipasi. Dengan demikian, pencapaiannya pun lebih merata. Hanya Jiang Fan dan Tang Tianlong yang menonjol secara signifikan. Tang Tianlong mendekat, senyum tipis tersungging di bibirnya. Yining, sudah kubilang, jangan bandingkan dia denganku. Itu penghinaan bagiku. Su Yining segera menjawab, maaf, kakak senior Tang. Tang Tianlong melambaikan tangannya, aku pernah berkata, bahkan sebagai rekan setimku, manfaatnya melampaui wanita yang tidak berguna. Kata-kataku adalah janjiku, aku tidak akan pernah mengingkarinya. Sekarang tampaknya hal itu menjadi kenyataan. Banyak murid perempuan cantik dengan temperamen luar biasa yang melemparkan pandangan iri pada Su Yining. Su Yining sangat beruntung karena dibantu oleh kakak senior Tang. Kali ini dia juga akan berkesempatan untuk berlatih di Aula Suci. Saat dia keluar, kultivasinya pasti akan meningkat pesat. Saya merasa kasihan pada Chen Silin. Jelas, dari segi bentuk tubuh, penampilan, dan bakat bela dirinya, dia tidak kalah dengan Su Yining. Namun, hanya karena dia mengikuti pria yang salah, manfaat yang diterimanya sangat berbeda. Jalan yang dia tempuh dan pria yang dia pilih adalah keputusannya sendiri, dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Mengetahui prestasi nyata Jiang Fan, Chen Silin menekan rasa frustrasinya. Meragukan pilihanku terhadap lelaki. Aku akan segera membuat rahangmu ternganga. Tunggu sampai kau melihat bagaimana orangku, Jiang Fan, meninggalkan semua orang dalam debu. Tak lama setelah, Liu Wuchen tiba dengan seekor burung. Semuanya sudah kembali. Liu Wuchen dengan cepat mengamati kelompok itu dan, melihat muridnya Jiang Fan ada di antara mereka, dia merasa lega. Dia khawatir Jiang Fan mungkin mati di sana. Bagaimanapun, kultivasi Jiang Fan masih rendah. Dan dia juga tidak memberinya banyak sumber daya. Baiklah, mari kita mulai menghitung pencapaian masing-masing individu. Para murid yang telah memperoleh hasil, silakan maju satu persatu dan mintalah hasil kalian diperiksa dan dicatat oleh Diaken Aula Penghargaan dan Hukuman. Para murid bersemangat untuk maju. Pikiran untuk mendapat kesempatan berlatih di Aula Suci Tetua tertinggi membuat mereka semua gembira. Jadi, bahkan para pengikut yang hanya membunuh satu binatang iblis alam kultivasi Qi pun antusias untuk mendaftar. Seperti yang telah dianalisis Jiang Fan, sebagian besar pencapaian setiap orang cukup mirip. Beberapa orang yang terampil telah membunuh 2 binatang iblis alam pendirian fondasi. Namun mayoritas telah membunuh 1 binatang tingkat Foundation Establishment Realm atau hanya 1 binatang tingkat Qi Cultivation Realm. Ketika tiba giliran Tang Tianlong untuk mendaftar, Diaken Aula Penghargaan dan Hukuman menunjukkan ekspresi setuju. Jelas, pembunuhannya terhadap 5 binatang buas cukup mengesankan. Setelahnya, tidak ada lagi prestasi yang berarti. Sampai Jiang Fan mendekat sambil membawa sebuah tas kecil dan meletakkannya di hadapan Diaken Aula Penghargaan dan Hukuman. Sang Diaken membuka tas itu seperti biasa dan melirik sekilas ke dalam, sambil berkata, 1 inti iblis. Tunggu, dia melihat lagi dan tertegun. Tas itu berisi 8 inti iblis. Setiap inti berukuran sebesar telur. Semuanya berasal dari binatang iblis alam pendirian yayasan. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia mengeluarkannya dan memeriksanya satu demi satu. Memastikan bahwa itu memang inti iblis, dengan darah iblis segar masih ada di dalamnya. Mereka tidak mungkin dibeli dari pasar.
Dia tidak dapat menahan diri untuk menatap Jiang Fan dengan tidak percaya. Tingkah laku aneh Diaken itu menggelitik keingintahuan semua orang. Su Yining mengerutkan kening, ada apa dengan Diaken Aula hadiah dan hukuman? Dia terlihat sangat aneh. Tang Tianlong tertawa dengan kedua tangan di belakang punggungnya, mungkin itu karena dia terkejut karena Jiang Fan benar-benar berhasil membunuh. Su Yining mengerti dan menggelengkan kepalanya pelan, mengingat kekuatannya, bertahan hidup saja sudah merupakan keajaiban. Saya tidak menyangka dia akan seberuntung itu, dan berhasil membunuh juga. Jika saya menjadi Diaken, saya akan lebih terkejut lagi. Tidak jauh dari situ, Liu Wuchen juga memperhatikan perilaku aneh Diaken itu. Ia mendesak, apa yang masih Anda ragukan? Daftarkan mereka segera dan selesaikan pemeringkatannya. Dia tampak agak tidak senang. Diakon itu segera tersadar. Tidak berani menunda lebih lama lagi, dia segera mencatat prestasi Jiang Fan. Kemudian dia mencoret nama Tang Tianlong dari tempat pertama dan menggantinya dengan nama Jiang Fan. Dia segera menyerahkan daftar itu kepada Liu Wuchen. Tanpa melihatnya lebih dekat, Liu Wuchen berdiri dan mengamati 100 murid, fakta bahwa kalian semua kembali dengan selamat adalah hal yang paling menyenangkan bagi saya sebagai Master Sekte. Sekarang, aku akan mengumumkan pencapaianmu. Bagi mereka yang membunuh binatang iblis alam kultivasi Qi, nama-nama berikut. Bagi mereka yang membunuh binatang iblis Foundation Establishment Realm, nama-nama berikut. Selanjutnya, kita punya 10 murid dengan peringkat teratas berdasarkan prestasi. Mendengar itu, para murid menjadi gembira. Peringkat di luar 10 besar hampir sama. Itu ada di dalam 10 teratas di mana perbedaan tampak. Tempat ke-10, Huang Yunkang, satu binatang tingkat Foundation Establishment Realm, satu binatang tingkat Qi Cultivation Realm. Tempat ke-9, Zheng Xiaoyun, satu binatang buas alam pendirian yayasan, dua binatang buas alam kultivasi Qi. Tempat ke-8, Liu Peixiang, satu binatang buas alam pendirian yayasan, tiga binatang buas alam kultivasi Qi. Tempat ke-3, murid puncak bebas, Yuan Tongtian. Dua binatang buas alam pendirian yayasan, tiga binatang buas alam kultivasi Qi. Cara Free Pick tampil sangat baik kali ini. Liu Wuchen memuji di depan umum. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir, apakah puncak mereka kali ini telah menarik orang lain selain Jiang Fan. Mereka tidak akan berperingkat serendah itu. Semua orang langsung duduk tegak, menunjukkan ekspresi ingin tahu, siapa yang berada di posisi kedua. Sepertinya selain Tang Tianlong, tidak ada orang lain yang bisa membunuh lebih banyak dari Yuan Tongtian. Orang itu menyembunyikannya dengan baik, telah membunuh banyak orang namun tidak ada yang mengetahuinya. Su Yining juga tampak penasaran. Kakak senior Tang, siapa yang bisa menempati posisi kedua? Tang Tianlong, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, berkomentar, satu-satunya orang yang mungkin memiliki lebih banyak pembunuhan daripada dua binatang buas Foundation Establishment Realm di antara para murid kali ini adalah kakak senior Mo Huandao dari Mad Blade Peak. Dia memiliki kultivasi lapisan ke-7 dari alam pendirian yayasan, hampir setara denganku. Su Yining menunjukkan kekagumannya, kakak senior Mo memang hebat. Tang Tianlong tersenyum bangga, dia cukup tangguh. Tapi kalau ada aku di dekat dia, dia cuma bisa jadi yang kedua, haha. Pada saat ini, Liu Wuchen melirik nama tempat kedua dan tertegun. Sambil mengerutkan kening, dia ragu-ragu sebelum mengumumkan. Tempat kedua, Tang Tianlong. Bab 141 tempat pertama, Jiang Fan. Apa? Seluruh kerumunan bersorak keheranan. Semua orang saling berpandangan, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Siapa yang berada di posisi kedua? Tang Tianlong. Mungkinkah ada kesalahan dalam pemeringkatan? 4 binatang iblis di alam pendirian fondasi dan 1 di alam kultivasi Qi, bukankah ini tidak diragukan lagi tempat pertama? Bagaimana dia bisa ditempatkan di posisi kedua? Senyum Tang Tianlong membeku di wajahnya. Peringkat yang tak terduga itu membuatnya bingung. Bagaimana dia bisa menduduki peringkat kedua? Apakah ada yang bisa melampauinya? Mustahil, kan? Su Yining juga tercengang, apa yang terjadi? Bagaimana mungkin kakak senior Tang berada di posisi kedua? Pasti ada kesalahan. Belum lagi para pengikutnya. Bahkan para tetua di samping mereka menunjukkan ekspresi tidak percaya.
Di mata mereka, prestasi Tang Tianlong sudah sangat mengesankan. Jauh melampaui harapan mereka. Namun penampilan seperti itu hanya menempati posisi kedua. Guru Tang Tianlong, Tetua Agung Feng Guchan, bertanya di tempat di aken aula penghargaan dan hukuman. Beranikah kau membuat kesalahan dengan hasil ujian muridku? Muridku adalah yang paling tinggi kultivasinya di antara mereka yang melaksanakan tugas kali ini. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa membunuh lebih banyak darinya? Mungkinkah matamu yang sudah tua sudah redup dan peringkatmu salah? Diakon di aula hadiah dan hukuman terkejut. Beraninya dia menyinggung Tetua Agung. Dia segera berdiri dan membungkuk sambil berkata, Penatua Agung, saya tidak melakukan kesalahan dalam memberi peringkat. Memang ada seorang murid yang hasil panennya lebih tinggi dari Tang Tianlong. Apa? Begitu dia mengatakan hal itu, semua orang memperlihatkan ekspresi terkejut. Memang ada seseorang yang hasil panennya lebih tinggi dari Tang Tianlong. Bagaimana ini mungkin? 4 binatang iblis alam pendirian fondasi ditambah 1 alam kultivasi Qi. Kecuali jika suatu tim memiliki seseorang seperti Tang Tianlong, yang kekuatannya jauh melampaui yang lain. Baru pada saat itulah jurang yang begitu besar dapat terlihat. Namun setelah melihat sekeliling, tidak ada tim lain yang tampak mampu. Tang Tianlong tidak bisa menerima pukulan ini. Dia, yang merupakan peserta dengan kultivasi tertinggi, malah diinjak-injak dan jatuh ke posisi kedua. Untuk dia, sungguh memalukan. Dia meninggikan suaranya, Master Sekte, siapa yang menempati posisi pertama? Tolong umumkan dan biarkan aku menerimanya. Dia ingin melihat, siapa orangnya dan berapa banyak pembunuhan yang mereka lakukan, agar mampu menduduki peringkat di atasnya. Liu Wuchen kembali sadar. Ia juga pernah meragukan apakah di aken balai penghargaan dan hukuman telah membuat kesalahan dalam pemeringkatan. Matanya bergerak pada daftar peringkat. Ketika mereka terpaku pada tempat pertama, dia tertegun. Untuk kedua kalinya, dia meragukan apakah di aken aula hadiah dan hukuman telah melakukan kesalahan. Pertama-tama, kalau orang lain, dia bisa mengerti. Tapi, bagaimana mungkin Jiang Fan? Muridnya sendiri yang tidak berguna. Melihat kembali kuantitas panen. 8. Semuanya adalah Foundation Establishment Realm. Terlebih lagi, di aken aula hadiah dan hukuman telah menandai secara terpisah bahwa semuanya adalah setan besar pada tahap pendirian fondasi akhir. Bagaimana bisa muridnya yang tidak berguna itu telah membunuh begitu banyak iblis besar di tahap pendirian fondasi akhir? Dengan mulutnya, menggigit mereka satu persatu sampai mati. Pasti ada kesalahan. Pastilah sebuah kesalahan. Dia menatap tempat pertama, tidak yakin apakah dia harus membacanya. Membaca peringkat palsu pasti akan menimbulkan badai, bukan? Feng Guchan, yang telah menunggu dengan tidak sabar, menunjukkan wajah yang sedikit tenggelam. Master Sekte, mengapa Anda belum mengumumkannya? Mungkinkah tempat pertama itu palsu? Sekarang, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak curiga bahwa Liu Wuchen berbuat curang. Melihat Tang Tianlong dapat menempati posisi pertama dan membawa kejayaan bagi puncak reinkarnasi, dia sengaja menekan mereka. Para tetua lainnya melemparkan pandangan ingin tahu dan mendesaknya. Master Sekte, cepat umumkan. Mari kita lihat di puncak manakah murid yang luar biasa ini berada. Para murid juga penasaran. Mereka tidak dapat mengetahui siapa orang ini. Liu Wuchen melirik Feng Guchan. Apakah dia benar-benar mengira semua orang seperti Tetua Agung, yang senang berbuat licik? Namun, jika dia membacakan nama Jiang Fan, orang-orang tidak akan percaya kalau dia tidak curang, bukan? Setelah berpikir sejenak, dia menyimpan daftar itu dan berkata, pertama-tama, jangan kita umumkan. Saya akan menemuinya secara terpisah untuk pembicaraan lebih rinci nanti. Sambil berbicara dia melirik ke arah Jiang Fan dengan tatapan serius. Meskipun dia tidak tahu mengapa di aken aula penghargaan dan hukuman mencantumkan Jiang Fan sebagai tempat pertama. Tetapi pasti ada hubungannya dengan Jiang Fan. Meninggalkannya hampir dituduh berbuat curang, menghancurkan reputasinya sebagai Master Sekte. Sudah waktunya memberinya pelajaran yang baik. Namun, jika dia tidak mengumumkannya, apakah orang lain akan setuju? Feng Guchan merasa semakin curiga dan tertawa marah. Master Sekte, aku bisa mengerti keenggananmu untuk membiarkan puncak reinkarnasi melampaui puncak Master Sekte.
Tapi penindasan yang begitu mencolok, bukankah itu keterlaluan? Tang Tianlong juga akhirnya menyadari bahwa alasan dia berada di peringkat kedua bukanlah karena kekuatannya yang tidak mencukupi, tetapi karena konflik antara dua puncak. Dia menunjukkan ekspresi malu dan enggan. Master Sekte, saya selalu menganggap Anda orang yang jujur, murah hati, dan adil. Saya sangat mengagumi Anda. Tapi aku tidak menyangka kau begitu peduli dengan persaingan antar puncak, bahkan menindasku. Jika penampilanku membuatmu merasa tidak nyaman, maka aku akan menerima posisi kedua. Mereka, guru dan murid, berperan sebagai polisi baik dan polisi jahat. Menggambarkan Liu Wuchen sebagai penjahat sejati. Hal ini membuat Liu Wuchen marah sekaligus kesal. Dia merasa seperti sedang dipanggang. Jika dia tidak mengumumkannya, mereka akan menuduhnya menekan puncak reinkarnasi. Kalau dia umumkan, tuduhan curang itu pasti tidak bisa dibantah. Sementara para murid bergumam tidak puas. Jiang Fan juga menunjukkan ekspresi tidak puas. Apa sebenarnya yang terjadi? Dia sudah mendapat tempat pertama, jadi kenapa tidak diumumkan saja? Dan mengatur pembicaraan terpisah nanti. Bukankah itu berarti hasilnya tidak valid? Lalu kerja kerasnya memburu binatang iblis jadi sia-sia. Maka dia pun membungkuk dan berkata, Tuan, mohon umumkan hasilnya untuk membungkam gosip. Mendengar Jiang Fan juga mendesaknya, Liu Wuchen menjadi marah. Anda yang menyebabkan situasi kacau ini, dan sekarang Anda berani menambahkan bahan bakar ke dalam api. Begitu diumumkan, Jiang Fan akan menjadi sasaran kecurigaan semua orang. Jadi, secanggih apapun cara curang Anda, pasti akan terbongkar. Aibnya akan ditanggung oleh Jiang Fan sendiri. Tuan, umumkan. Desak Jiang Fan lagi. Liu Wuchen sangat marah. Bagus. Karena kau sedang mendatangkan bencana, jangan salahkan tuanmu karena tidak melindungimu. Kemudian, tanpa ragu-ragu lagi, dia mengeluarkan daftar itu lagi dan mengumumkan kepada publik tempat pertama. Suasana yang tadinya riuh mendadak menjadi sunyi. Semua orang menajamkan telinganya. Ingin tahu siapa yang telah diatur oleh Master Sekte untuk menekan Tang Tianlong. Mereka semua berspekulasi tentang calon yang mungkin. Pertama, orang ini pasti tidak mungkin berasal dari puncak reinkarnasi. Kedua, kekuatannya harus masuk akal, tidak jauh lebih lemah dari Tang Tianlong. Jika tidak, tak seorang pun akan yakin. Tang Tianlong melipat tangannya di dada, mendengarkan dengan wajah dingin. Tidak peduli siapapun orangnya, dia tidak akan menerimanya. Dia bermaksud memeriksa sendiri hasil panen pihak lain dan secara terbuka mengungkap kecurangan mereka. Mencoba mengambil tempat pertama dari Tang Tianlong. Teruslah bermimpi. Feng Guchan mendengus melalui hidungnya, sambil memandang sekelilingnya dengan dingin. Dia juga ingin melihat murid puncak mana yang begitu nekat, bekerja sama dengan Master Sekte untuk menekan puncak reinkarnasi. Tak lama lagi mereka akan benar-benar dipermalukan. Sementara itu, Liu Wuchen menarik napas dalam-dalam. Akhirnya nama tempat pertama diumumkan. Jiang Fan. Bab 142 Keraguan. Siapa? Jiang Fan. Seluruh tempat itu menjadi sunyi sesaat. Lalu, terjadilah keributan yang jauh lebih keras dari sebelumnya. Siapa yang menempati posisi pertama? Jiang Fan. Murid itu tanpa akar roh. Dia bisa membunuh 8 binatang iblis dari alam pendirian yayasan. Itu bukan lelucon yang lucu. Tak seorang pun menyangka bahwa tempat pertama akan jatuh pada Jiang Fan, yang tak seorang pun memperhatikannya. Semua orang tahu. Sebelum berangkat, Liu Wuchen bahkan tidak memberinya sumber daya apapun. Sungguh luar biasa baginya untuk kembali tanpa cedera. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh 8 binatang iblis alam pendirian yayasan? Murid-murid yang tidak ada hubungannya bersikap skeptis sampai sejauh ini. Orang bisa membayangkan apa yang dipikirkan Tang Tianlong. Mengetahui bahwa tempat pertama adalah Jiang Fan, dia tertegun untuk waktu yang lama, lalu tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Haha, Jiang Fan, itu sebenarnya Jiang Fan. Aku, Tang Tianlong, tidak sebaik Jiang Fan. Hahaha, suara tawa memenuhi seluruh tempat. Semua orang bisa mendengar kemarahan yang terpendam di dalamnya. Jika orang lain, mungkin itu bisa diterima. Tapi itu harus Jiang Fan. Orang tak berguna yang dia benci dan enggan untuk dibandingkan dengannya. Menempatkannya di atas dirinya sendiri.
Sungguh suatu penghinaan. Feng Guchan juga, setelah tertegun sejenak, meledak dengan amarah, Liu Wuchen. Tidak heran kamu sangat tertutup, kamu mengutamakan muridmu sendiri. Baiklah. Jika kau ingin menekan puncak reinkarnasiku, aku akan menerimanya. Tapi setidaknya pilihlah murid yang lebih masuk akal. Menempatkan murid tanpa akar roh di atas muridku, menurutmu itu meyakinkan? Hah! Para tetua sekte semuanya tampak terdiam. Wen Hongyao tak dapat menahan diri untuk bergumam, Master Sekte Liu bermimpi terlalu besar, ya kan? Jiang mungkin jago dalam alkimia, tapi dengan sedikit kecakapan bela diri, bagaimana dia bisa menempati posisi pertama dalam pembunuhan? Bukankah ini membuat segalanya sulit bagi Jiang Fan? Di tengah semua skeptisisme itu, kepala Liu Wuchen seolah ingin meledak. Dia membentak, saya tidak mengatur tempat pertama Jiang Fan. Dia melakukannya sendiri. Itu tidak diatur oleh Liu Wuchen. Semua orang menatap Jiang Fan dengan takjub. Berani sekali. Menipu secara terang-terangan untuk mendapatkan tempat pertama. Jika kamu ingin berbuat curang, setidaknya pastikan itu sesuai dengan kemampuanmu. Jika dia berada di atas Tang Tianlong, betapa naifnya dia sampai berpikir tidak akan ada yang meragukannya. Beberapa murid perempuan dengan sedikit penampilan memandang Chen Xilin yang rupawan, dan mulai melontarkan komentar-komentar sinis. Menikahi seorang penipu yang tidak berguna, apa yang ada dalam pikirannya? Sayang sekali wajah cantik itu terbuang sia-sia. Sangat tampan, tapi penilaiannya sangat buruk. Chen Xilin menggigit bibirnya. Meskipun dia terus-menerus menjelaskan, suara-suara yang mengutuk itu menenggelamkannya, membuatnya tidak mampu membela diri. Wajahnya berubah menjadi biru yang memalukan. Jiang Fan sedikit mengernyit. Menghinanya adalah satu hal, melibatkan Chen Xilin, yang tidak bisa ditoleransi olehnya. Dia melingkarkan lengannya di pinggang Chen Xilin, menariknya mendekat untuk melindunginya, dan berkata dengan mendominasi. Meskipun itu curang, itu menunjukkan aku punya kemampuan untuk menyuap di aken aula hadiah dan hukuman untuk mengatur peringkat di depan umum. Apakah ada di antara kalian yang bisa melakukan itu? Anda, atau kamu? Bagaimana dengan kalian semua? Jika kau tidak bisa, maka diamlah. Kata-katanya yang mendominasi mengguncang area tersebut. Membungkam suasana yang tadinya kacau. Banyak murid perempuan menggertakkan gigi karena marah, namun tidak bisa membalas. Karena apa yang dikatakan Jiang Fan itu benar, membuat seorang diaken berbuat curang di depan umum di hadapan ketua sekte, para tetua, dan murid-murid yang tak terhitung jumlahnya. Keterampilan apa yang dibutuhkan untuk itu? Di tengah keramaian, Su Yining mengepalkan tangannya erat-erat. Melihat Chen Xilin dilindungi ketat oleh Jiang Fan, berdiri sendirian melawan seluruh sekte, kecemburuannya memuncak. Tak dapat menahan diri, dia berkata, berbicara dengan begitu megah. Tapi curang adalah curang. Apa yang membuatmu memenuhi syarat untuk menduduki peringkat di atas Tang Tianlong? Jiang Fan menatapnya dengan dingin. Karena aku berhasil membunuh lebih banyak darinya. Ada masalah dengan itu. Mendengar ini, Tang Tianlong tertawa dengan marah. Jiang Fan, oh Jiang Fan. Dikecam semua orang, dibenci semua orang, tapi kamu masih saja membantah. Apakah menurutmu kamu bisa lolos hari ini? Aku bilang padamu, itu tidak mungkin. Dia melangkah mendekati diaken aula penghargaan dan hukuman. Sambil mengamati tempat kejadian, dia segera menemukan kantong yang baru saja diserahkan Jiang Fan. Dia mengambilnya dan mengangkatnya tinggi-tinggi ke udara sambil mencibir, bukti kecuranganmu ada di kantong ini. Masih ingin berdebat. Dia pikir Jiang Fan akan khawatir. Tanpa diduga, Jiang Fan tetap tenang, dengan hati nurani yang bersih, tidak perlu berdebat. Masih keras kepala pada titik ini. Tang Tianlong tertawa marah, merobek tali di lubang kantong, dan mengumumkan dengan keras. Baiklah, karena kamu tidak takut malu, aku akan memenuhi keinginanmu. Biarkan pemimpin sekte, para tetua, dan semua murid melihat wajah sebenarnya dari murid puncak pemimpin sekte ini. Feng Guchan, tentu saja, memanfaatkan kesempatan itu. Dia menyerang Liu Wuchen dengan keras dan berkata, semuanya, perhatikan baik-baik. Lihatlah apa yang murid guru sekte kita ini gunakan untuk membodohi kita. Liu Wuchen tidak dapat menahan diri untuk tidak menyeka wajahnya.
Dia menatap Jiang Fan dengan marah. Apakah orang ini akan mempermalukan dirinya sendiri dan puncak Master Sekte sepenuhnya? Dengan jentikan pergelangan tangan Tang Tianlong, kantong itu terbalik. Benda-benda bulat mulai berjatuhan, menghantam tanah dengan suara berdenting dan renyah. Tang Tianlong bahkan tidak melihat, dia mencibir, kalian semua melihatnya. Ini adalah mahakarya murid puncak Master Sekte kita. Menggunakan batu sebagai inti iblis. Dia bahkan mampu melakukan itu. Hahaha, hahaha. Lambat laun dia tidak bisa tertawa lagi. Sebab, isinya jatuh ke tanah. Ekspresi semua orang berubah drastis. Mata Liu Wuchen melotot. Mata Su Yining terbuka lebar. Wajah para murid membeku. Para murid perempuan yang cantik itu semua menutup mulut mereka, sambil menjerit pelan. Bahkan gurunya sendiri, Feng Guchan, tampak berwajah kaku, menatap kosong ke arah barang-barang di tanah. Tang Tianlong bingung, bergumam, ada apa dengan kalian semua? Dia mengikuti arah pandangan mereka dan secara naluriah melirik benda-benda di tanah. Dia mengira itu hanya batu-batu yang disamarkan untuk mengelabui orang. Namun tidak terduga, tanahnya ditutupi dengan manik-manik bulat seukuran telur berwarna cerah. Masing-masingnya kaya dengan kekuatan iblis. Kalau bukan inti iblis yang segar, apalagi yang bisa mereka lakukan? Inti iblis. Pikiran Tang Tianlong menjadi kosong. Yang dibawa kembali oleh Jiang Fan adalah inti iblis sungguhan, dan jumlahnya mencapai 8. Diakon Balai Penghargaan dan Hukuman tidak berbuat curang. Jiang Fan juga tidak berbuat curang. Dia benar-benar berada di tempat pertama. Seluruh tempat menjadi sunyi senyap. Keraguan sebelumnya terasa seperti tamparan keras di wajah mereka. Diakon Aula Hadiah dan Hukuman, akhirnya mendapat kesempatan untuk berbicara, berkata dengan getir. Sekalipun kau memberiku 100 nyali, aku tidak akan berani membantu seorang murid biasa menipu ketua sekte dan para tetua. Manfaat besar apa yang bisa dia berikan kepadaku hingga membuatku mengambil risiko seperti itu? Semua orang sadar kembali, ekspresi berubah malu. Feng Guchan, yang tadinya paling keras bicara, langsung terdiam dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dan Tang Tianlong, si pelapor, wajahnya memerah. Jadi mereka tidak berbuat curang sama sekali. Dia benar-benar telah dikalahkan oleh Jiang Fan. Mengingat semua kata-kata sombongnya sebelumnya, dia berharap bisa menemukan lubang untuk merangkak ke dalamnya. Hari ini benar-benar memalukan. Tapi dia masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia lebih rendah dari Jiang Fan, dan dengan keras kepala berkata, siapa yang tahu dari mana inti iblis ini berasal? Mungkin kamu membelinya, dan itu bukan dari binatang iblis yang kita buru kali ini. Mendengar ini, tidak sedikit murid yang malu mulai menghibur diri. Benar sekali, itu hanya menunjukkan bahwa metode curang Jiang Fan lebih terselubung. Bukan berarti dia tidak berbuat curang, tapi kita tidak bisa membuktikan dia berbuat curang. Mendengar itu, Jiang Fan tertawa, keras kepala sampai akhir. Untungnya, dia punya rencana cadangan. Dia berjalan mendekati Diaken Aula Hadiah dan Hukuman. Menempatkan inti iblis raksasa seukuran kepalan tangan di depannya. Dia berkata dengan suara keras, Diakon, tolong beritahu semua orang. Apa ini? Bab 143 Aula Suci. Diakon Aula Hadiah dan Hukuman berhenti sejenak. Menatap inti iblis yang luar biasa besar, untuk sesaat dia tidak dapat mengenalinya. Setelah melihat lebih dekat, dia membelalakkan matanya karena terkejut dan berkata, ini adalah inti iblis Raja Binatang. Itu adalah inti iblis Raja Binatang. Ya Dewa, apakah kau berhasil membunuh Raja Binatang dari Gunung 100 Binatang? Di alun-alun yang luas itu, tiba-tiba terjadi keributan. Untungnya, tempat ini berada di luar ruangan. Kalau di dalam ruangan, kehebohannya bisa meledak. Bukankah Raja Binatang ada di alam formasi inti? Dia benar-benar membunuh makhluk alam formasi inti. Di wilayah Sekte Awan Hijau kita, hanya ada satu Raja Binatang di Gunung 100 Binatang. Ini berarti Jiang Fan benar-benar membunuh binatang iblis dari Gunung 100 Binatang. Dia tidak curang. Dia benar-benar membunuh banyak binatang iblis. Semua yang ragu terdiam. Inti iblis lainnya dapat dibeli. Namun, di mana orang bisa membeli inti iblis milik Raja Binatang? Wajah Tang Tianlong berubah tak sedap dipandang.
Dia bermaksud menyabotase posisi pertama Jiang Fan. Namun siapa sangka, sebaliknya, dia akan meneguhkan posisi Jiang Fan di tempat pertama tanpa ada yang membantah. Melihat murid kesayangannya dipermalukan seperti itu, Feng Guchan berkata dengan marah, Master Sekte, karena kamu tahu Jiang Fan adalah yang pertama. Mengapa kamu menyembunyikannya sekarang? Kalau tidak demikian, bagaimana mungkin Tang Tianlong bisa meragukannya hingga akhirnya dipermalukan? Mulut Liu Wuchen berkedut. Anda bertanya kepada saya, kepada siapa saya harus bertanya? Dia lebih bingung daripada siapapun. Murid yang tidak disukainya ini ternyata telah mencapai prestasi yang sangat mengagumkan. Dengan siapa dia bisa berdebat sekarang? Namun, di depan seluruh sekte, dia tentu saja tidak bisa menunjukkan kebodohannya. Dia berdeham dan berkata, bukankah itu untuk menghindari menjatuhkan semangat muridmu, Tang Tianlong? Siapa yang tahu muridmu akan bersikeras menggali sampai ke dasar. Sekarang dia sudah malu, kamu tidak bisa menyalahkan Master Sekte ini. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?